Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Nazila, nomor absen 16. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas ataupun suatu masalah. Dan yang kedua ada pemrograman, adalah proses untuk menguji, mencoba ataupun mengoperasikan kode yang ada dalam komputer. Manfaat dari algoritma ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama untuk meminimalisir terjadinya pengulangan data pada program yang ada dalam komputer. Yang kedua untuk menyederhanakan suatu masalah kompleks. Dan yang ketiga untuk lebih memudahkan dalam menemukan masalah yang ada dalam algoritma itu. Yang kedua ada manfaat dari pemrograman. Manfaat dari pemrograman adalah menjalankan kode yang telah dibuat oleh algoritma ke dalam komputer. Dan kemudian selanjutnya ada tujuan dari algoritma. Tujuan dari algoritma adalah mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang akan kita selesaikan. Dan yang kedua ada tujuan dari pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah mengimplementasikan atau melaksanakan kode yang telah dibuat oleh algoritma dan dapat dijalankan di dalam program yang ada di dalam komputer. Selanjutnya adalah hubungan antara pemrograman dan juga algoritma. Pemrograman sangat bergantung kepada algoritma yang ditulis dengan baik dan benar, karena algoritma yang ditulis dengan baik dan benar akan menghasilkan program yang efektif dan tentunya akan terhindar dari terjadinya masalah dalam program itu sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri algoritma. Ciri-ciri algoritma ada 5. Yang pertama ada input, yaitu pemasukan masalah yang akan kita selesaikan dengan menggunakan algoritma. Yang kedua ada proses, yaitu langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada output, adalah solusi yang kita hasilkan dari algoritma itu sendiri. Yang keempat ada instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Dan yang kelima ada tujuan jelas yang harus kita capai. Selanjutnya algoritma dapat ditulis dengan menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan bahasa natural seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dan yang kedua kita dapat menggunakan flowchart ataupun dengan menggunakan simbol-simbol yang mengekspresikan dari langkah-langkah yang kita buat dengan menggunakan bahasa natural tadi. Dan yang ketiga ada menggunakan metode code ataupun menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer. Kemudian presentasi dari saya, apakah ada pertanyaan ataupun saran? Perkenalkan, nama saya Rafa Rizky, nomor absen 27. Pertanyaannya itu apa itu flowchart? Jual apa Pak? Apa itu flowchart? Flowchart adalah pengekspresian ataupun bentuk lain dari algoritma itu sendiri. Jadi flowchart dapat digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol seperti jajar genjang. Jajar genjang itu menjelaskan tentang proses dari algoritma itu sendiri. Jajar genjang menjelaskan tentang output ataupun input yang ada dalam algoritma. Dan seperti persegi panjang menjelaskan tentang proses yang ada dalam algoritma itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Dosen absen 3. Di sini saya akan menanyakan tentang pertama. Dan pertanyaannya adalah bagaimana sih cara menyelesaikan suatu masalah di lingkungan sekolah tapi menggunakan ciri utama itu input dalam algoritma. Jadi maksudnya contoh dari input intinya. Jadi input itu maksudnya cuma kita memasukkan apa masalah yang ada di sekolah. Jadi seperti pemilihan ketua kelas mungkin itu kan menjadi masalah. Jadi itu kita tinggal memasukkan masalah yang harus kita selesaikan adalah cara untuk menyelesaikan, dan kita dapat menemukan siapa yang akan menjadi ketua kelas di dalam kelas itu sendiri. Maksud dari input itu seperti itu. Jadi bukan yang langkah-langkah panjang. Mana perasaan siswa simbol oval dan pelaku tempat itu apa maknanya? Nomor 2 Oval. Untuk oval itu mengekspresikan
mengekspresikan tentang mulai dan selesai dalam algoritma. Kalau belangko tepat itu sepengetahuan saya yang saya baca terakhir kali itu menjelaskan seperti ada pertanyaan ataupun ada dua jawaban dari algoritma itu sendiri. Sudah? Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Putra, absen 21. Apa menerapkan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu tadi, contohnya penyelesaian dalam pemilihan ketua kelas. Jadi kita bisa, pertama kita harus mencari bagaimana langkah-langkah menyelesaikan. Mulai pertama mencari kandidat siapa yang akan menjadi ketua kelas, terus setelah itu melaksanakan voting kelas, setelah itu menghitung hasil votingnya, dan yang terakhir kita akan menemukan siapa yang akan menjadi ketua kelas tersebut. Sudah, tidak ada lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya